Hari ini saya akan membahas tentang rasionalisasi agama dan perubahan otoritas spiritual di era modernitas, berdasarkan pemikiran Max Weber. Untuk memulai, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan rasionalisasi. Menurut Weber, rasionalisasi adalah proses perubahan cara berpikir manusia dari yang sebelumnya tradisional, penuh mitos, dan bersifat magis, menjadi lebih logis, sistematis, dan terstruktur. Proses ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan modernitas, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan birokrasi. Dalam masyarakat tradisional, agama seringkali dipahami secara magis. Banyak fenomena kehidupan yang dijelaskan melalui kegiatan supranatural. Misalnya bencana alam dianggap sebagai hukuman dari Tuhan, atau kesembuhan dikaitkan dengan kekuatan spiritual tertentu. Selain itu, otoritas agama biasanya melekat pada tokoh-tokoh karismatik yang dipercaya memiliki kekuatan khusus atau kedekatan dengan yang ilahi. Namun, ketika masyarakat mulai memasuki era modern, cara pandang ini perlahan berubah. Weber menyebut fenomena ini sebagai disenchantment of the world, atau dalam bahasa sederhananya, hilangnya pesona dunia. Artinya, dunia tidak lagi dipahami sepenuhnya melalui hal-hal mistis, tetapi mulai dijelaskan secara rasional melalui ilmu pengetahuan dan logika. Contohnya, penyakit yang dulu dianggap akibat kutukan atau kekuatan gaib, kini dijelaskan melalui ilmu medis. Bencana alam pun dipahami melalui ilmu geografi dan sains. Hal ini tidak berarti agama hilang, tetapi cara manusia memaknai realitas menjadi berbeda. Dalam konteks agama, rasionalisasi ini juga berdampak pada perubahan otoritas spiritual. Weber membagi otoritas menjadi 3 jenis, yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas rasional legal. Pertama, otoritas tradisional, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Kedua, otoritas karismatik, yaitu kekuasaan yang berasal dari daya tarik pribadi atau karisma seorang pemimpin. Ketiga, otoritas rasional legal, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada aturan formal dan sistem yang terorganisir. Di era modern, kita bisa melihat adanya pergeseran dari otoritas karismatik menuju otoritas rasional legal. Artinya, kepemimpinan dalam agama tidak lagi hanya bergantung pada karisma individu, tetapi mulai diatur dalam sistem organisasi yang jelas. Misalnya, adanya struktur kepemimpinan, aturan administrasi, pembagian tugas, hingga prosedur formal dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Selain itu, lembaga keagamaan juga mulai mengadopsi sistem birokrasi modern. Ada pencatatan anggota, manajemen keuangan, program kerja, hingga strategi komunikasi yang
terencana. Ini menunjukkan bahwa agama tidak lepas dari pengaruh modernitas. Justru beradaptasi dengan perubahan tersebut. Rasionalisasi juga memengaruhi cara individu dalam menjalankan agama. Jika dulu seorang beragama karena tradisi keluarga atau tekanan sosial, sekarang banyak orang mulai mempertimbangkan pilihan keagamaannya secara lebih personal dan rasional. Mereka mencari pemahaman, membandingkan ajaran, bahkan mempertanyakan praktik-praktik yang ada. Di satu sisi, hal ini dapat memperkuat kualitas keimanan karena didasarkan pada kesadaran pribadi. Namun, di sisi lain, rasionalisasi juga bisa membuat agama terasa lebih formal dan kurang emosional atau spiritual bagi sebagian orang. Menariknya, Weber tidak mengatakan bahwa modernitas akan menghilangkan agama. Ia justru melihat bahwa agama akan terus ada, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Agama menjadi lebih terorganisir, lebih sistematis, dan dalam beberapa kasus lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lembaga keagamaan sekarang menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan ajaran, mengelola komunitas, dan berinteraksi dengan umat. Ini adalah bentuk adaptasi terhadap komunitas, sekaligus bukti bahwa rasionalisasi tidak menghapus agama, tetapi mengubah cara praktiknya. Selain itu, rasionalisasi juga menciptakan tantangan baru. Ketika segala sesuatu diukur dengan logika dan efisiensi, ada risiko bahwa nilai-nilai spiritual menjadi kurang diperhatikan. Agama bisa saja menjadi terlalu administratif atau bahkan kehilangan makna mendalamnya jika hanya dipandang sebagai sistem formal. Namun di sisi lain, rasionalisasi juga membawa manfaat. Dengan adanya sistem yang terstruktur, kegiatan keagamaan bisa berjalan lebih efektif dan terorganisir. Transparansi dalam pengelolaan juga dapat meningkat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan tetap terjaga. Dari perspektif sosiologi, fenomena ini menunjukkan bahwa agama bukan sesuatu yang statis, tapi dinamis yang selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Pemikiran Weber membantu kita memahami bahwa perubahan dalam agama bukan hanya soal iman, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Sebagai penutup, rasionalisasi agama di era modernitas menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan modernitas bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan saling memengaruhi. Agama tetap memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tetapi bentuk dan cara praktiknya mengalami transformasi. Dengan memahami teori Max Weber, kita dapat melihat bahwa perubahan dalam
otoritas spiritual dan praktik keagamaan adalah bagian dari proses sosial yang lebih luas. Hal ini membantu kita untuk lebih kritis dan terbuka dalam. Demikianlah pembahasan tentang rasionalisasi agama menurut pemikiran Max Weber. Terima kasih.